Kesehatan menurut WHO merupakan suatu keadaan sejahtera yang utuh baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta bukan hanya keadaan terbebas dari penyakit atau kecacatan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, serta spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 sampai 2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 adalah program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun sasaran pokok dari RPJMN tersebut adalah yang pertama, meningkatkan status kesehatan gizi ibu dan anak, yang kedua, meningkatkan pengendalian penyakit, yang ketiga, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, yang kelima, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta yang keenam, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Untuk yang pertama, pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, mengutamakan pendekatan continuum of care, dan investasi berbasis resiko kesehatan. Ketiga, sementara itu, jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit, serta kendali mutu dan kendali biaya. Adapun menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, serta mudah diakses penting diperlukan di Indonesia yang memiliki wilayah luas terdiri dari banyak pulau serta dengan jumlah penduduk yang besar ini. Hal tersebut berkaitan erat dengan mutu fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu tenaga kesehatan. Namun nyatanya di lapangan masih terdapat banyak catatan minor pada pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai dari masalah infrastruktur kesehatan yang belum memadai, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, hingga masalah penganggaran. Masalah ini masih banyak ditemui, terutama pada daerah terluar perbatasan negara hingga daerah pinggiran provinsi dan kabupaten. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan di Kecamatan Cilograng yang berada di wilayah selatan Kabupaten Lebak, Banten, dan di sisi timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecamatan Cilograng memiliki 3 puskesmas yang terdiri dari 2 puskesmas pembantu di Desa Cikamuning dan Cikatomas, serta 1 puskesmas utama di Desa Gunung Batu. Namun, sejak pertengahan tahun 2020, diketahui kedua puskesmas pembantu tersebut berhenti beroperasi tanpa keterangan yang jelas, sehingga menyulitkan masyarakat sekitar yang memiliki akses jauh ke puskesmas utama. Sementara itu, pelayanan puskesmas Cilograng sendiri banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait kurangnya maksimalisasi kinerja para petugas di puskesmas tersebut. Banyak pasien yang mengeluh, mulai dari petugas yang dinilai kurang ramah saat menangani pasien, sampai lambatnya penanganan terhadap pasien kritis.
Selain itu, sebagai kecamatan yang berada di wilayah perbatasan, akses kesehatan masyarakat Cilograng ini cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Jarak dari Cilograng menuju Rumah Sakit Umum Daerah Malingping atau yang terdekat dari Cilograng adalah sekitar 64 km. Sedangkan jika masyarakat Cilograng ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rangkas Bitung, maka harus menempuh perjalanan sekitar 138 km. Karena alasan itu, banyak warga Cilograng yang akhirnya memilih untuk menyeberang ke RSUD Pelabuhan Ratu, yaitu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang secara geografis memiliki jarak tempuh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak. Gubernur Banten sendiri mengatakan bahwa persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, barat, selatan, dan utara, namun di segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, hanya terdapat 2 kota yang memiliki nilai angka harapan hidup di atas nilai angka harapan hidup provinsi, bahkan melebihi nilai angka harapan hidup nasional, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara daerah lainnya itu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak berada pada 3 urutan terbawah. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Banten, seperti sarana-prasarana yang kurang memadai, hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, target RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 sendiri ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis, termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai. Begitupun dengan keluhan masyarakat Cilograng akan keterbatasan akses pada fasilitas kesehatan rumah sakit, akhirnya direspon pemerintah lewat Pemprov Banten yang akan membangun RSUD di Kecamatan Cilograng. Pembangunan RSUD ini sudah masuk ke dalam APBN Banten tahun 2020 dengan anggaran sebesar 27 miliar. RSUD ini direncanakan rampung dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Wacana ini pun tentu mendapatkan respon positif dari masyarakat Cilograng. Namun, pada realisasinya, dilansir dari beberapa media online, proses pembangunan masih belum terlaksana dengan maksimal. Lahan seluas 3 hektar telah rampung dibebaskan dan disiapkan untuk pembangunan RSUD tersebut di Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, sejak tahun 2019. Namun, menurut pengamatan warga, hingga April 2021 masih belum terlihat tanda-tanda proses pembangunan fasilitas kesehatan tersebut akan dimulai. Masyarakat dan kami pun berharap agar Pemprov Banten segera merealisasikan pembangunan RSUD tersebut, karena kebutuhan akan fasilitas kesehatan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kondisi pandemi saat ini yang memang sangat membutuhkan kehadiran fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.